Pangan pada umumnya merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Dalam bidang pangan, mikrobia mempunyai peranan penting dalam kehidupan, baik dari segi positifnya maupun dari segi negatifnya. Terdapat 3 prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri, antara lain yang pertama, organisme yang akan digunakan harus dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua, medium, yang artinya substrat yang digunakan oleh organisme untuk membuat produk baru harus murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, hasil yang tidak berbahaya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, mudah dipindahkan dari medium biakan, serta berukuran besar. Dalam industri fermentasi, mikroba merupakan faktor utama sehingga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, murni. Proses yang digunakan harus menggunakan pengembang biakan murni. Yang kedua, unggul. Pada kondisi fermentasi yang diberikan, mikrobia harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dan hasil yang besar. Yang ketiga, stabil. Sifat-sifat yang tetap, tidak mengalami perubahan karena mutasi atau lingkungan. Yang keempat, bukan patogen bagi manusia maupun hewan, kecuali untuk produksi bahan kimia tertentu. Jika digunakan mikrobia patogen, harus dijaga agar tidak menimbulkan akibat samping pada lingkungan. Pengendalian mikroba dalam pangan. Salah satu cara untuk mencegah kerusakan pada bahan pangan adalah proses pengawetan. Proses ini meliputi pengawetan secara konvensional dan pengawetan secara modern. Pengawetan secara konvensional ini meliputi pengasinan, pengeringan, dan pengasapan. Sedangkan pengawetan secara modern ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern lagi. Metode-metode pengawetan dalam pangan. Pengawetan pada pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode. 1. Penanganan aseptik. 2. Menghilangkan mikroorganisme. Yang ketiga itu menggunakan suhu yang tinggi. Penanganan aseptik ini adalah mengurangi terjadinya kerusakan makanan, memudahkan dalam hal pengawetan pangan, dan memperkecil adanya mikroba patogen. Yang kedua itu menghilangkan mikroorganisme. Menghilangkan mikroorganisme adalah menggunakan filter bakteriologi steril dan digunakan untuk menjernihkan suatu pangan. Yang ketiga itu menggunakan suhu tinggi. Menggunakan suhu tinggi ini biasanya dilakukan dalam mensterilkan suatu wadah yang digunakan untuk tempat pangan. Keuntungan dan kerugian mikroba dalam pangan. Kehadiran mikroba di dalam bahan pangan dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Mikroba mendatangkan kerugian dalam bahan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan mikroba dalam pangan menurut Waluyo 2005 adalah sebagai berikut. Pertama, mikroba berperan dalam pengelolaan makanan. Biasanya ini pengelolaan makanan ini digunakan dalam proses pembuatan proses fermentasi. Yang kedua itu mikroba berperan dalam meningkatkan nilai gizi suatu makanan. Yang ketiga itu mikroba berperan dalam pengadaan bau dan rasa. Yang keempat itu mikroba berperan dalam perubahan warna makanan. Kerugian mikroba yang terjadi pada suatu pangan itu biasanya 1. Mengurangi volume dan berat. Yang kedua, menurunkan nilai gizi. Yang ketiga itu merubah bentuk dan susunan senyawa suatu pangan. Yang keempat itu menghasilkan toksit yang membahayakan. Fermentasi adalah proses perubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Fermentasi berdasarkan produk akhirnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Homofermentatif adalah suatu proses fermentasi yang hasil akhirnya berupa asam laktat. Contohnya itu seperti fermentasi yogurt. Yang kedua itu fermentasi heterofermentatif ini yaitu
fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol yang sama banyaknya. Contohnya itu seperti fermentasi pada tape. Berdasarkan proses penggunaan oksigen, fermentasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fermentasi aerobik dan fermentasi anaerobik. Fermentasi aerobik yaitu fermentasi yang memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerobik yaitu tidak memerlukan oksigen. Berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, fermentasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomas, yang kedua fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba, yang ketiga fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Proses fermentasi susu dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap yang pertama mixing atau percampuran, tahap yang kedua yaitu fermentasi, dan tahap yang ketiga yaitu homogenisasi. Hasil fermentasi yang pertama yaitu yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil kerjasama mikroorganisme. Tidak sembarangan mikroorganisme yang dapat membantu proses pembuatan yogurt. Terdapat dua bakteri utama yang membantu proses fermentasi yogurt. Di antaranya adalah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Fermentasi yang kedua yaitu keju. Keju adalah salah satu produk olahan susu yang diperoleh karena terbentuknya koagulasi susu oleh renin atau enzim pencernaan dalam lambung hewan penghasil susu. Kultur pembuatan keju disebut bakteri asam laktat karena sumber energi utamanya adalah laktosa dalam susu dan produk metabolisme utamanya adalah asam laktat. Contoh bakterinya yaitu Streptococcus salivarius sub sp. Fermentasi yang ketiga yaitu Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara fermentasi susu bubuk yang mengandung bakteri asam laktat hidup Lactobacillus casei cirrhosa strain. Di dalam setiap botol Yakult terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri yang mampu melewati asam sehingga dapat berperan secara maksimal di dalam usus.